Soal pertama, jelaskan 5 jenis gangguan atau masalah yang dialami sinyal selama berpropagasi di dalam kanal. 1. Noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi. Sinyal-sinyal noise ini dapat mengganggu kualitas penerimaan sinyal dan reproduksi sinyal yang akan dipancarkan. Noise juga dapat membatasi jangkauan sistem pada daya pancaran tertentu, mempengaruhi sensitivitas atau kepekaan sinyal penerimaan, dan bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem. Kedua, interferensi adalah gangguan pada sistem transmisi yang disebabkan oleh adanya sinyal lain yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi yang digunakan oleh sinyal aslinya, di mana sinyal pengganggu tersebut memiliki daya yang cukup besar. Yang ketiga, redaman. Redaman adalah proses terjadinya pengurangan daya pada sinyal akibat pengaruh alam, yaitu akibat jarak yang ditempuh oleh sinyal. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin besar redamannya. Yang keempat, fading merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi atau ketidaktepatan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Yang kelima, tundaan. Secara umum, tundaan dapat diartikan sebagai keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat prosesan antara sinyal yang satu dengan yang lain. Dapat memiliki frekuensi yang berbeda, dan masing-masing tidak dapat berjalan dengan kecepatan yang sama, sehingga sinyal juga akan tiba ke stasiun penerima pada waktu yang berlainan. Soal kedua, jelaskan 2 hal yang menentukan kualitas pentransmisian. 1. Kualitas sinyal yang ditransmisikan. Memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase yang baik, kemudian tidak mengalami gangguan pentransmisian seperti delay, noise, atenuasi, dan permasalahan yang lainnya. Yang kedua, kualitas media. Untuk relay, kualitas medianya atau sama dengan atmosfer bergantung pada kondisi cuaca, misalnya hujan atau kabut. Untuk kabel, pada kualitas tembaga atau covernya atau pembungkus fiber optiknya. Apabila ada cacat, tentu saja sinyal akan berubah bahkan terputus. Soal nomor 3. Jelaskan tentang jenis-jenis medium transmisi. Jika dilihat secara garis besar, medium transmisi bisa dibagi ke dalam 2 jenis utama, yakni 1. Media yang dituntun atau guided media. Merupakan jenis media yang transmisinya melewati media fisik. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya sendiri, seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Media yang dituntun ini terdiri dari 3 kabel. Yang pertama, kabel pasangan berpilin. Merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Yang kedua, kabel koaksial. Adalah kabel 2 konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Yang ketiga, kabel serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, media yang tidak dituntun atau guided media. Merupakan media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntutnya. Media ini terdiri dari frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, satelit. Soal nomor 4. Jelaskan propagasi sinyal pada fiber optik. Fiber optik adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia.
Dan dalam penggunaannya, beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh. Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut total internal reflection, karena cladding sama sekali tidak menyerap sinyal dari inti. Akan tetapi, dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal cahaya akan terdegradasi. Ketahanan sinyal tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal. Soal nomor 5. Jelaskan jenis lintasan propagasi gelombang radio pada medium udara. Ada 4 jenis lintasan dasar yang dapat dilalui, yaitu 1. Propagasi gelombang tanah. Gelombang tanah merambat dekat permukaan tanah dan mengikuti lengkungan bumi, sehingga dapat menempuh jarak melampaui horizon. Perambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada daerah frekuensi 30 kHz sampai 3 MHz. Di atas frekuensi tersebut, permukaan bumi akan meredam sinyal radio, karena benda-benda di bumi menjadi satu ukuran dengan panjang gelombang sinyal. Sinyal dari pemancar AM utamanya merambat melalui lintasan ini. Kita dapat melihat pada gambar propagasi gelombang tanah. Yang kedua, propagasi gelombang langit. Gelombang langit diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada beberapa lapisan ionosfer, yakni lapisan D, E, F1 dan F2, di mana keberadaannya di langit berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perambatan sinyal. Dapat kita lihat gambarnya pada layar. Yang ketiga, propagasi troposfer. Propagasi troposfer bisa dianggap sebagai kasus dari propagasi gelombang langit. Gelombang tidak ditujukan ke ionosfer, tetapi ditujukan ke troposfer. Batasan troposfer hanya sekitar 6,5 mil atau 11 km dari permukaan bumi. Frekuensi yang bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak jangkauan mencapai 400 km. Yang keempat, propagasi gelombang langsung. Propagasi ini, sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan. Disebut line of sight atau loss karena perambatannya harus secara langsung. Maka, di lokasi-lokasi yang antena penerimanya terhalang, tidak akan menerima sinyal. Komunikasi loss paling banyak digunakan pada transmisi sinyal radio di atas 30 MHz, yakni pada daerah VHF, UHF, dan microwave. Terlihat pada gambar. Soal nomor 6. Jelaskan karakteristik propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari satu titik ke titik lainnya, karena gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik, maka akan mengalami fenomena pantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, polarisasi, dan hamburan. 1. Refleksi atau pemantulan. Refleksi terjadi ketika gelombang elektromagnetik mengenai objek yang memiliki dimensi lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang sinyal dari pemancar gelombang. Refleksi terjadi pada permukaan bumi, bangunan, tembok, dan penghalang yang lain. Kedua, scattering. Scattering terjadi ketika medium di mana gelombang merambat mengandung objek yang lebih kecil dibandingkan dengan panjang sinyal gelombang tersebut, dan jumlah objek per unit volume sangat besar.
Ketiga, refraksi atau pembiasan digambarkan sebagai pembelokan gelombang radio yang melewati medium yang memiliki kepadatan yang berbeda. Ketika suatu gelombang elektromagnetik merambat dari satu medium ke medium lain dengan kepadatan berbeda, maka kecepatan akan berubah. Keempat, difraksi atau lenturan. Difraksi terjadi ketika garis edar radio antara pengirim dan penerima dihambat oleh permukaan yang tajam, atau dengan kata lain, kasar. Pada frekuensi tinggi, difraksi seperti halnya pada refleksi, tergantung pada ukuran objek yang menghambat dan amplitudo, fase, dan polarisasi dari gelombang pada titik difraksinya.